Bismillah, Afwan Ustadz izin bertanya tentang hukum mempercayai dukun. Apakah itu termasuk kesyirikan? Masya Allah, jazakallahu khairan kasir. Kepada penanya kami tujukan, mengingat karena banyaknya para dukun pada saat ini, mereka mengklaim sebagian tabib atau ahli pengobatan alternatif, dan ternyata mereka mengobati lewat sihir atau perdukunan. Apalagi mereka tersebar di beberapa wilayah dan berusaha untuk mengelabui orang-orang yang awam. Maka sangat perlu untuk kita jelaskan, yaitu bahwa di sana ada bahaya yang besar yang mengancam Islam dan umat Islam, karena aktivitas tersebut berisi ketergantungan kepada selain Allah dengan menyelisih perintahnya dan juga perintah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap muslim boleh pergi ke dokter penyakit dalam, penyakit bedah, syaraf atau sejenisnya untuk memeriksakan penyakitnya dan mengobatinya dengan obatan-obatan yang dibolehkan, yang sesuai dengan syariat, sepanjang yang diketahuinya dalam ilmu kedokteran. Karena hal itu merupakan usaha yang wajar dan tidak menafikan tawakal kepada Allah. Justru berobat ke dokter yang ahlinya itu adalah salah satu bentuk tawakal kepada Allah melalui perantara tersebut. Tapi kita meyakini bahwa Allah lah yang menyembuhkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan penyakit dan menurunkan obat bersamaannya penyakit itu datang, yang diketahui oleh orang-orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang-orang yang tidak mengetahuinya. Banyak tanaman-tanaman herbal, tanaman-tanaman yang tumbuh liar di sekitar rumah kita, tapi justru itu adalah obat bagi penyakit-penyakit yang diturunkan kepada kita. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan kesembuhan para hambanya pada sesuatu yang diharamkan atas mereka. Maka para jemaah rahimakumullah, orang yang sakit tidak boleh pergi kepada dukun atau paranormal atau orang pintar katanya, yang mengklaim mengetahui perkara-perkara gaib untuk mengetahui penyakitnya apa seharusnya obatnya. Dan demikian pula tidak boleh mempercayai apa yang mereka beritakan, sebab mereka berbicara tentang perkara gaib dengan menerka-nerka atau mendatangkan jin untuk meminta bantuan kepadanya terhadap segala sesuatu apa yang mereka inginkan. Mereka ini dihukumi sebagai kafir atau sesat. Bayangkan nih jemaah, kita datang ke dukun mempercayai apa yang dikatakan, kita dihukumi berdasarkan syariat Islam dengan kafir dan sesat. Maka ketika mereka mengklaim mengetahui perkara-perkara gaib, ya, disitulah letak kekufuran mereka. Mereka telah meletakkan hati dan keyakinan kepada selain Allah, menyandarkan dan telah menjadikan Allah sebagai tandingan-tandingan untuk perkara gaib. Padahal kita tahu tidaklah mengetahui yang gaib itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta Imam Muslim rahimahullah ta'ala meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu hal, lihatlah di sini ancamannya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ayyuhal rahimakumullah, ini baru hadis pertama. Ada juga hadis yang lain
Saya bawakan yang saya ingat adalah hadis Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Kalau kita mau menyelidiki hadis ini, maka hari ini saya katakan bahwa hadis ini sahih. Tidak ada ulama yang mendhaifkan atau mempalsukan, tidak ada. Justru ulama sepakat bahwa hadis ini dibawakan, dihadirkan di tengah-tengah kita dengan hadis yang derajatnya sahih. Maka jelas Pak ya, tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan yang keempat, yang disahihkan oleh Al-Hakim dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih redaksinya adalah, saya bacakan artinya ya. Barang siapa yang mendatangi paranormal atau dukun lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir pada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan juga dari Imran bin Husain, mungkin Bapak dan Ibu sekalian pernah mendengar ya, sahabat Imran bin Husain, Masya Allah. Ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah, orang-orang yang mengaitkan kesialannya pada burung atau benda-benda yang lain. Ini bentuk tawakal kepada selain Allah. Mereka mengkaitkan ya nasib sial atau baiknya pada seekor burung atau benda-benda lain. Kalau hari ini kita pada jimat-jimat, cincin-cincin, kalung, gelang, dan yang lainnya. Melakukan perdukunan atau meminta didukuni, menyihir atau minta disihirkan untuknya. Ini sama saja, bukan termasuk golongan Nabi. Dan barang siapa, kata Rasulullah, datang kepada dukun ya atau paranormal lalu mempercayai apa yang dikatakannya, dia percaya apapun yang diberitakannya lalu dia lakukan, maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sanadnya baik, hasan ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar ya, seorang perawi hadis. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimakumullah, dan secara umum saya berikan bagi yang penanya, ini tadi penanyaan dari WhatsApp ya, dan juga kepada seluruh kaum muslimin yang mendengar ya nasihat dan penjelasan ini. Dalam hadis-hadis tersebut berisi larangan mendatangi paranormal, dukun, penyihir dan sejenisnya, apapun namanya, bertanya dan mempercayainya, serta di sana ada ancaman terhadap hal itu. Sudah jelas tadi hadisnya saya paparkan, dan derajatnya baik semua, sahih, tidak ada yang dhaif. Dan juga kewajiban atas para penguasa, penegak hukum, dan yang lainnya dari kalangan orang-orang yang memiliki kemampuan dan kekuasaan, melarang orang-orang mendatangi dukun, paranormal dan sejenisnya, melarang menjajakan sesuatu pernak-pernik perdukunan di pasar-pasar, media atau selainnya. Dan juga melarang dengan tegas untuk mereka, melarang siapa saja yang datang kepada paranormal. Jelas hadis-hadisnya telah kami paparkan tadi. Ini tinggal Bapak dan Ibu sekalian, maukah menerima hadis tersebut, yang dimana telah kita katakan hadis itu datang di tengah-tengah kita sebagai nasihat untuk kita di kala akhir fitnah zaman ini, di mana maraknya perdukunan, maraknya penyihir, khodam dan yang lainnya. Maka ya Allah rahimahullah ta'ala, tidak boleh tertipu dengan kejujuran mereka di suatu perkara, dan tidak pula peduli ya tentang sebuah klaim ya dengan banyaknya orang-orang yang datang kepada mereka. Terkadang ada orang itu tertipu. Ada sekarang dukun itu seperti kiai, memakai peci, memakai jubah, bahkan pecinya berwarna songko atau putih, ya, jubahnya berwarna putih. Tapi apa? Mereka adalah dukun yang menyamar. Atau mungkin dukun itu menggunakan bacaan-bacaan ayat Quran atau sholawat-sholawat Nabi. Padahal apa? Mereka dukun, bukan kiai atau bukan ustadz.